Halo, selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brandina Lartutul dengan NPM 12114201190033. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan patofisiologi pada katarak. Tetapi sebelum kita masuk pada penjelasannya, kita harus mengetahui apa itu katarak. Katarak adalah proses degeneratif berupa kekeruhan di lensa bola mata sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan penglihatan sampai kebutaan. Selanjutnya kita masuk pada patofisiologi. Lensa berisi 65% air dan 35% protein dan mineral penting. Lensa yang normal adalah struktur posterior iris yang jernih, transparan, berbentuk seperti kancing baju, mempunyai kekuatan refraksi yang besar. Lensa mengandung 3 komponen antagonis. Pada zona sentral terdapat nukleus di perifer adductors dan yang mengelilinginya keduanya adalah kapsula anterior dan posterior. Jadi selanjutnya kita masuk dengan bertambahnya usia nukleus mengalami perubahan warna menjadi coklat atau kekuningan. Jadi di sekitar opasitas terdapat disentisitas seperti duri diri dan anterior dan posterior nukleus. Opasitas pada kapsul posterior merupakan bentuk katarak yang paling bermakna seperti kristal salju. Selanjutnya kita masuk pada perubahan fisik kimia dalam lensa mengakibatkan hilangnya transparansi seperti perubahan dalam serabut halus multiple atau sonula yang memanjang dan badan silier ke sekitar daerah di luar lensa. Perubahan kimia dalam protein lensa dapat menyebabkan koagulasi sehingga menyabutkan pandangan dengan menghambat jalannya cahaya ke retina. Salah satu teori menyebutkan keputusannya protein lensa normal disertai infusi air ke dalam lensa. Proses ini mematahkan serabut lensa yang tegang dan menggun transmisi sinar. Teori lain mengatakan bahwa suatu enzim mempunyai peran dalam melindungi lensa dari degenerasi. Jumlah enzim akan menurun dengan bertambahnya usia dan tidak ada pada kebanyakan pasien yang menderita. Selanjutnya, katarak bisa terjadi bila telah dapat disebabkan oleh kejadian traumatara sistematis atau diabetes. Tetapi paling sering karena adanya proses penuaannya normal. Maka faktor yang paling sering berperan dalam terjadinya katarak meliputi radiasi ultraviolet dan obat-obatan, alkohol, merokok, dan asupan vitamin antasida. Selanjutnya masuk pada katarak merupakan kondisi penurunan ambilan oksigen atau penurunan peningkatan kandungan kalsium dapat larut menjadi tidak larut. Pada proses ini, lensa secara bertahap kehilangan air dan mengalami peningkatan dalam ukuran dan densitasnya. Peningkatan densitas diakibatkan oleh kompresi sentral serta lensa yang lebih tua. Saat serat lensa yang baru diproduksi di korteks serta lensa ditekan menuju sentral serat lensa yang padat lama-lama menyebabkan hilangnya transparansi lensa yang tidak terasi nyeri dan sering bilateral. Selain itu juga ada pun berbagai penyebab katarak di atas menyebabkan gangguan metabolisme pada lensa mata. Gangguan metabolisme ini menyebabkan perubahan kandungan bahan-bahan yang ada di dalam lensa yang pada akhirnya menyebabkan kekeruhan lensa.
Kekerahan lensa ini dapat berkembang di berbagai bagian lensa atau kapsulnya. Pada gangguan sinar yang dihalangi oleh lensa, kondisi ini memburamkan bayangan semua yang sampai pada retina akibat otak. Untuk itu, sebagai bayangan yang berkabut, pada kontrak yang tidak diterapi, lensa mata menjadi putih susu, kemudian berubah kuning, bahkan menjadi coklat atau hitam, dan klien mengalami kesulitan dalam membedakan warna. Ya, mungkin Ibu atas penjelasan saya terkait dengan patofisiologi pada katarak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.